Tak, saya sekarang ni sampai sekarang ada jumpa ayat di kitab You kan mengatakan kalau malaikat tu miliknya Jesus, betul lah. Bentar, ini Bang Jo, bentar ya, kita buka dulu ya. Santailah dikit, brother. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Rudi Yohanes. Selamat malam, assalamualaikum Bang Jo, Siti Jubaidah di sini menyapa Anda semua. Ya, assalamualaikum juga buat sahabat-sahabat Umi yang sudah hadir di live channel Umi. Ya, malam hari ini dijamin seru. Ini malam hari ini akan ada perdebatannya, di mana perdebatan pada malam hari ini antara dua praktisi nih, yang satu adalah praktisi dari Kristen seperti kita ketahui bersama, beliau adalah Bang Rudi Yohanes, dan dari pihak Muslim, aduh muter-muter ininya, dari pihak Muslim, muter Bang Valen ininya. Ya, dari pihak Muslim ada debater dari negeri jiran, yaitu Bang Johelmi atau Bang Jo, apa ya, saya lupa. Jo Malindo ya. Lebih dikenal dengan Jo Malindo atau Johelmi. Ya, mungkin dari sahabat-sahabat Umi sendiri sudah banyak yang mendengar suaranya ya. Malam hari ini hadir di channel Umi untuk berhadapan langsung head to head dengan Bang Rudi Yohanes. Dan tema untuk malam hari ini adalah Tuhan yang bagaimanakah yang benar. Baik, untuk mempersingkat waktu, boleh saya berikan waktu untuk Bang Rudi Yohanes. Pakai timer nggak, Bang? Bebas-bebas saja, aku mau bebas. Bang Jo mau pakai timer nggak? Atau mau langsung TikTok aja? Langsung aja lah, tak payah macam-macam. Oke. Berarti kita TikTok ya. TikTok 30 menit pertama, nanti kalau misalkan dirasa kurang bisa perpanjangan waktu ya. Singkat lah. 30 menit itu singkat. Biasanya kalau udah bicara 30 menit itu singkat. Biasanya kalau udah bicara ini Bang Rudi ya, nggak terasa waktu itu ya. Baik ya, untuk pembukaan 1 jam saja. Kalau 30 menit mah singkat. Ya, 1 jam ya. Bang Jo, 1 jam ya. 1 jam TikTok aja langsung, tidak pakai ini. Tapi tetap kalau misalkan di tengah ada terjadi apa ya namanya perebutan-perebutan kayak gitu, tetap moderator bisa menghentikan dulu ya sejenak. Ya, sila. Bentar, ini masih muter-muter aja ya OBS-nya Bang Valen ya. Ininya jaringannya. Bentar, atau kita mau langsung TikTok aja. Langsung aja lah, tak payah macam-macam. Oke. Bang Valen masih muter-muter ya ini jaringannya ya. Mungkin bentar Bang Rudi ya. Mungkin di channelnya Umi Dini. Oh, tapi udah normal ya, di bawah udah normal ya. Di channelnya si Palen di mana, ada nggak? Nggak ada saya. Oke. Lagi live di tempatnya Palen? Nggak ada. Wah, aku pikir situ biar lebih jernih dan lebih kencang. Ini lambat ini punyanya. Nah, berarti di tempatnya Umi aja, nggak apa-apa ya. Baik, Bang Rudi Yohanes, kita mulai saja ya. 1 jam ya, 1 jam kita mulai acara dialog atau debat head to head antara Bang Rudi Yohanes dengan Bang Johelmi atau Jo Melindo dari debater dari negeri jiran. Silakan Bang Rudi untuk pembuka. Saya kasih kesempatan Bang Rudi untuk bicara di awal, yang nanti bisa langsung ditanggapi oleh Jo Melindo. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Salam kenal Ci Jo Melindo. Tak cakap Jo Melinjo ya, Jo Melindo. Malindo lah, Jo Malindo. Kalau Jo Melinjo itu apa namanya dia, tanaman emping. Oke sih, saya nak mulai kan ya. Kalau di dalam kekristenan ya kami masih mengatakan kamilah yang menyembah Tuhan, ya kan?
Kalau di dalam Islam mungkin kalian menyatakan kalian yang menyembah Tuhan. Ya, semua agama mengatakan demikian. Tetapi kelebihan orang Kristen, Tuhan yang disembah Kristen itu, yang disembah oleh orang Kristen itu, dia mengakui penciptakan langit dan bumi dan mampu menjelaskan apa-apa saja yang diciptakan pada masa pertama, masa kedua, masa ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang hidup. Dia tak mati. Itu di dalamnya ada roh dan juga ada firman. Ya. Inilah yang membuat kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah sesungguhnya Tuhan. Ya, itu mungkin pembukaan dari saya. Ayo, halo Bang Jo, silakan Bang Jo. Alright. Sekarang macam ni. Kalian mengatakan Yesus tu menyatu dengan Bapa, itu betul kan yang dikatakan tu? Cuba jelaskan, saya nak dengar. Kan kalian buat tentang Yesus. Kalau betul Yesus menyatu dengan Bapa, lantas apa pula ada cerita ayat mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Cuba jelaskan. Saya nak dengar. Siapa itu anak manusia? Tak. Sekarang masalahnya. Coba nak jelaskan, Jo. Jika you sudah question kepada saya, tak perlu you jelas-jelaskan. Ya, tahu. Saya fahamlah apa yang you cakap. Ya. Nah, di dalam kekristenan bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya seperti ini. Bahwa Yesus itu, ini siapa tentara surga ini kok masuk-masuk ini suaranya di mute ya. Ya. Mohonnya yang lain-lain tidak usah komen dulu ya biar kita asik. Nah, bahwa di dalam kekristenan itu jelas dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan sejak semula bahwa firman itu ada, pasti ada Bapa, ada Roh. Itu di Kejadian 1 ayat 2 ayat 3. Nah, menyangkut masalah bahwa Yesus dicakap duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, itu sebuah ungkapan. Sebab yang nak lihat itu siapa? Taklah bisa pandangan manusia itu tembus ke surga, ya. Itu tak bisa. Jadi itu ada sebuah ungkapan. Dan Bapa itu kalau dilihat, ya siapa yang lihat, yang tengok tuh mati, binasa, ya. Jadi itu hanya sebuah ungkapan. Ayo Jo, apa lagi Jo? Okey, kalau aku dan Bapa adalah satu, lantas bagaimana pula dengan ayat mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Ini ada dua oknum, anak manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, siapa itu anak manusia dan siapa itu Allah yang Maha Kuasa? Cuba jelaskan. Saya sudah pun jelaskan kepada you Jo. Ya. Jelasan you bukan dari pertanyaan yang saya tanyakan. Sebab jawaban you melencong jauh dari pertanyaan yang saya tanyakan. Jawaban you jawab apa? Taklah fakta. Ini ada dua oknum. Ada dua oknum. Dua oknum. You jelaskan macam mana pun tetap dua oknum. Anak manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Siapa itu anak manusia dan siapa itu Allah yang Maha Kuasa? Ya, saya nak coba jabarkan pada you Jo. Bahwa anak manusia itu merujuk kepada firman yang jadi manusia atau Jesus Christ. Nah, kalau ada perkataan bahwa anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, you paham tak Jo? Bahwa saya sudah cakap sama you bahwa itu sebuah ungkapan. Sebab manusia takkanlah bisa melihat dari bumi ke dalam surga. Okey, sekarang kalau you mau mengatakan itu ungkapan, mana ayatnya mengatakan itu ungkapan, kiasan atau perumpamaan, atau kadang-kadang itu mengatakan itu perumpamaan, kiasan, alegoris, itu sila you buka Jo. Tunjukkan ayatnya. Ayatnya sekali tunjukkan. Biar aku percaya kalau tak ada ayatnya itu karangan yang you karang buat sendiri. Aku tidak percaya langsung, okey? Yeah. Okey. Sila you buka Jo. Mana ayat duduk di sebelah kanan tu? Ayat nak faham lah. Saya nak tengok. Apa dia? Sila. Ayat duduk di sebelah kanan. Saya nak tengok. Cuba admin di sini suruh post ayat. Aku tak tahu caranya post ayat. Memang ada yang mengatakan anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ada yang mengatakan juga, ayat juga mengatakan anak manusia telah Yesus telah duduk di sebelah kanan Bapa. Ini ada dua oknum. You nak katakan itu firman ke apa? Tetap dua oknum takkan mampu nak berubah. Ya, fakta bahwa itu ada dua oknum. You katakan itu perumpamaan kah, kiasan kah, alegoris kah, vegetarian kah, sayur-sayuran kah, buah-buahan. Tadi punya faktanya ada dua oknum. You jelaskan macam mana, takkan mampu berubah, tetap ada dua oknum. Okey? Okey Jo. You coba buka ayatnya dulu Jo.
Biar Ai kasih tengok Umi Dini sama cuba you. yuk antar pos ke sini ayatnya aku tak tahulah. Tapi saya memang pernah sering jumpa. Markus. Ada ayatnya kok tak ada ayat. Markus 14 ayat 62. Bang Valen bisa bantu nggak Bang Valen share screen? Markus berapa? 14 ayat Halo? 62. Ah, 62. Iya. Markus 14. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini ada apa masalah ya? Bukan itu. Markus 16 ayat 19 enggak? Halo? Ya. Macam mana? Dah Markus 16. Halo Palen, mana Palen nih? Sebentar saya masuk dulu deh di situ. Bentar ya Bang Rudi ya, saya masuk satu lagi. Ini satu. Apa? Nah itu udah ya, udah bisa ya. Sebentar saya masuk device dulu satu lagi. Berapa Bang Rudi? Markus berapa? Bentar, aku aja biar itu ada musik. Matiin dulu, di mute dulu, ada musik itu nanti kena lagi. Markus berapa Bang Rudi? Markus 16 ayat 19. Atau Lukas 22 ayat 69. Coba ini dulu. Oh, Markus 14, bilangan 61, lepas itu stres 62. Markus berapa? Markus 16 ayat 19. Ini 14 bilangan 61, lepas itu ada 62. slash macam garis lurus 62. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa ini. Markus berapa, Jo? 14. Lihat. Ayat berapa? Ini yang 14 nih, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk nih. 14:62. 14 bilangan ya, 62 kan? Bentar. Iya. Markus 16 ayat 19 itu yang paling apa? Nih. Akulah dia. Boleh. Kalau akulah dia, kenapa? Dibaca, Jo. Silakan. Oke, sini Markus 14:62 ayatnya mengatakan, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini yang maha kuasa ini siapa? Anak manusia ini siapa? Yang maha kuasa itu Bapa di surga. Lantas itu siapa? Itu yang anak manusia itu siapa? Anak manusia itu itulah Yesus. Itu batu. Ini siapa ini? Ini yang susahnya kalau Zoom ini.
tolong ini nggak usah kalau itu nggak usah di ini ya, nggak usah diterima lah. Kalau cuma mau bikin kacau ini. Kami dari kaum Batu. Kaum Batu. Ya, silakan dilanjutkan. Halo? Sudah, Jo? Nah, kamu udah paham belum? Ini ada dua oknum. Pahamlah ada dua oknum. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ya, yang Maha Kuasa ada dua oknum. Ini tidak jelaskan macam mana pun. Tetap dua. Dia tak payah bawa kata firman lah, apalah. Dua oknum. Tidak jelaskan, nak bantah macam mana pun takkan dapat merubah bahwa ini faktanya ada dua oknum. Apakah Tuhan you lebih daripada satu? Tuhan ayat tetap satu, Jo. Lah, Tak you mungkin, harus tak baca ada. Yohanes 1. Halo, Jo. Yohanes 1 dibantai oleh Markus 14:62, okey? Tak. Iya. Kalimat di sana ada kata, di situ dicakap bahwa kedudukan itu, Jo, sesuatu posisi yang sangat penting. Itu sebabnya Ya, kalau Yohanes 1 ayat 3. Halo, Yohanes 1 menguraikan ayat 3, kata-kata itu setakat ayat, ya, biar Yohanes, tidak nampak you karang sendiri, Ay, ya, tak karang biar lah, tidak Jo. nampak you karang sendiri. Ay, Memang sudah fakta you cakap karang. itu ayat, You Yohanes 1 ayat karang. 3. You Yohanes jelaskan 1. macam mana pun you Coba, karang. itu Tak ada dikasih gunanya. ayatnya Umi. Yohanes 1 Ayat? ayat 3. Oke ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Artinya Dia di sini merujuk kepada Yesus Kristus. Artinya kedudukan Tidak. itu memang kedudukan Sebenarnya ada, tertinggi. kalau walaupun tak dia ada penjelasan dalam kurung ke apa ke, dia adalah Yesus, jika dia dijadikan oleh dia Yesus Kristus. Ini tak ada kata-kata. Bagaimana aku boleh percaya kalau dia itu Yesus? So itu aja karangayu saja, terkecuali dia dijadikan oleh dia yang bernama Yesus Kristus. Okey? Jo, coba kamu Simple. baca ayat 1, Jo. Tak ada Ini gunanya. You ayat jelaskan ini tak ada bicara gunanya. tentang Yesus Kristus. You tak Tapi paham Yesus kah? tak ada menyebut nama Yesus Kristus, berbantah itu hanya karangan yang you buat sendiri, okey? You Gimana sih you pun go? takkan mampu Coba you merubah cakap itu dulu. pendirian saya. Yohanes 1 Takkan mampu ayat 1 merubah pada pendirian mulanya saya. adalah Bahwa firman. Firman Yesus bersama-sama bukan dengan Allah Tuhan. dan firman adalah Allah. Kamu coba lihat itu, Jo. Memangnya firman dengan Allah tu dulu mana? Firman dengan Allah tu dulu mana? Firman dulu baru ada Allah. Firman tu wujudnya macam mana? Baru ada Allah macam tu. Sepatutnya Nah, I pada mulanya nak ada tanya Allah. sama you, Jo. Allah dan Jo, firman. coba you cakap, Jo. Jo, I nak cakap sama you, nak tanya. Coba you jawab. Mana lebih dahulu firman Allah SWT atau Allah SWT? Okey, saya tanya you. Antara roti dengan manusia lebih dulu mana? Takkan ada roti baru ada manusia. I tak Takkan ada tanya roti ada manusia itulah. dulu. I tak tanya macam Ada itulah, Jo. kereta, I tak ada tanya kereta macam baru ada tu. manusia. Cuba jelaskan. Ada kereta Jo, dulu baru ada I manusia. tanya Allah SWT lebih dahulu ada ataukah firman Allah SWT? Bodoh, Allah ada dulu lah. Tapi faktanya di kitab kalian itu firman Nah, Jo, baru ada Allah. Allah lebih Firman dahulu itu kereta kamu dulu tak baru ada. Loh, Jo, sebentar. You cakap Allah lebih dahulu ada. Lantas firman Allah dari mana datangnya? Sumbernya dari mana? Datangnya. Okey, kalau you tak ada okey macam ni, you berkata-kata, ya. You berkata-kata, ya. Kalau you tak berkata, adakah suara? Kalau you tidak berkata ada suara, tidak. Cuma jelaskan. Macam you berkata-kata, kalau you diam, you ada suara tidak? You paham Ada tak suara tidak? hati? You paham tak hati, suara tak hati? ada suara hati. You sudah jelas bingung menjelaskan. Sebab I you tak sekarang bawa bingung. suara hati lah. Jo, I tak bingung, Orang-orang Jo. lain boleh You mendengar suara paham hati tak you. suara hati? Apa yang you katakan, you faham? Orang yang berkata dalam hati you faham? You faham? Orang itu faham. You Aku tanya berkata kepada dari diri aku. saya. You faham tidak apa yang saya katakan dari Apakah diri saya? suara itu harus keluar dari Saya tanya sama you. dari mulut saya? Kalau Kan you tidak tidak. bercakap, you ada suara tidak? Cuba you jelaskan dulu. Kalau you Ada tidak bercakap, suara. you ada suara tidak? Jangan Ada cerita suara. banyak. Saya jelaskan. Jelaskan dulu. Kalau you tidak bercakap, you ada suara tidak? Cuba jelaskan. Jelaskan, Ketika jangan saya cakap tak bahwa suara bercakap, hati. saya ada suara, Saya Jo. tidak mempertanyakan suara hati, okey? Kenapa Sekarang kamu you jelaskan tidak kepada saya. mempertanyakan suara hati? Sekarang you jelaskan Suara hati kepada itu saya. penting, Jo. Kalau you tidak bercakap, sekarang you bercakap tidak? You bercakap apa Jangan jelaskan saya ni? Cuba tanya you, jelaskan. Jo. You bercakap apa Allah jelaskan? SWT lebih dahulu ada ataukah firmannya? Manusia. Sila Weh, dijawab. kafir Sila penyebab jawab. manusia. Weh, kafir penyebab manusia. Kalau you sekarang you ni bercakap tidak? Jo, You bercakap apa tidak? Saya
sama you bercakap apa tidak? You tak paham lah diskusi. You bercakap apa tidak? Sekarang you bercakap apa You tidak? emosi, Jo. You Tak payah nak cakap macam tu, Jo. Saya tak sama you. Saya tak sama you. You You bercakap tak apa payah tidak? cakap macam tu. Kami tak Saya ada tak tu sama sebab you. manusia. Okay, aku mau keluar di sini bising-bising nanti orang marah. Aku keluar daripada sini. Nanti keluarga saya marah pula bising-bising. Aku nak keluar dari bilik. Kejap, tunggu kejap. Tunggu kejap, kapir. Tunggu pir ya. Aku nak keluar dari Ini bilik. tolong Nanti keluarga saya marah. diingatkan kalau dia berdiskusi jangan melakukan apa penghinaannya. Halo? Halo, sebentar Kejap, katanya. kapir. Nanti lah kapir. Halo. Kak, sebentar ya. Di mute dulu. Itu coba diingatkan Umi Dini biar dia jaga etika. Ya. Jo, baik ini buat Jo juga Bang Rudi Yohanes supaya netizen bisa mendengar dengan jelas, berbicaranya silakan bergantian ya. Oke, aku tuh sama you. Sekarang ni, Rudi Yohanes, you ni sekarang bercakap apa tidak? Cuba jelaskan. You jawab dulu pertanyaan saya. You sekarang ni bercakap apa tidak? Nah, sila you jawab. Saya diam Cuba ini. Menurut you jawab saya dan bercakap apa setahun tidak? You akan kebingungan menjelaskan. Sekarang you kebingungan menjelaskan. Sekarang you, saya tanya, cuba you jawab pertanyaan saya. Sekarang ni bercakap apa tidak? Kalau saya bercakap, Jo. Ya, Saya bercakap. Saya diam, saya bercakap di dalam diri saya, Jo. Ya, sebentar. Bang Jo, berbicaranya bergantian ya, bergantian. Jadi supaya netizen bisa mendengar apa yang disampaikan Bang Rudi Yohanes juga sama Jo ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, silakan dilanjut. Oke, sekarang aku tinggal cerita sama you. Kalau kamu cerita dengan saya, Rudi Yohanes, kalau you cerita dengan saya, apakah you bersuara apa tidak? Cuba jelaskan. Kalau I bercerita sama you, Jo, pasti bersuara. So bermakna kalau itu Allah tidak berkata-kata, apakah ada firman? Coba jelaskan. Ya, you coba jelaskan. You punya Tuhan pernah berfirman tak? Orang yang kalau ditanya jangan tanya balik. Loh. Kebiasaan para kafir-kafir itu kalau ditanya tidak mampu Jo, menjawab itu akan bertanya balik. You punya Tuhan tidak pernah berfirman. Tetapi firman ditaruh di hati Muhammad. Kafir, orang tanya apa, ucap apa? Ya saya tanyakan, kalau Allah tidak berfirman, You jangan cakap macam tu lah. Tak elok lah. You cakap I kafir. Tak elok ngomong macam tu. You tak punya etika. Al-Quran mengatakan, saya beritahu you. Saya dalam Al-Quran mengatakan Al-Quran, ya. Siapa umat manusia yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Ya. Manusia sekarang I nak cakap, I nak tanya sama you, Jo. I nak tanya sama you, Jo. Bisa tak kamu sembah Allah Subhanahu wa taala tanpa nama Nabi Muhammad? Apa dia? Bisa tak you sembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Maksudnya bagaimana? Kafir? Saya tahu you begoders. Tak apa. Paham tak you? Bisa tak you menyembah kepada Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Ini kita tanya apa, you jawab apa? Saya tanya apa, jawab apa? You harus tanya juga dong. I tanya pada you. You harus tadi you answer membahas dong. tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus Kristus Tuhan kan? Bila aku puas, taklah, Jo. Ini debat dua arah, Jo. Ini bukan debat satu arah, debat dua arah. Sila you jawab. Apakah you bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? I nak paham. Sila jawab jujur. Nabi Muhammad kan dia seorang Rasul. So dia akan penerima wahyu daripada Allah. So kenapa kalau kau kata menyebut nama Nabi Muhammad, kenapa ada salahnya? Salah. Salahnya di mana? Allah yang you sembah itu, Jo, terikat kepada Nabi Muhammad. Andai nama Nabi Muhammad tidak disebut, maka tak ada satu orang pun menyembah Nabi Muhammad. You sekarang sudah kebingungan menjelaskan. Siapa yang kafir, Jo? You apa? Kebiasaan para kafir dia tidak mampu menjawab. Jo, saya tidak kafir. Kebiasaan para kafir itulah saya bukan tidak bisa menjawab, saya sudah jawab. You tak paham. Cara menjawab dia orang tidak mampu menjelaskan, pasti akan bertanya balik, muter-muter, mengalihkan topik, lepas itu bertanya balik. You. Sekarang saya tanya sederhana, apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Sekarang ini macam, kafir, dengar kafir. Memang aku mengatakan kafir saya tak salah. Sebab aku mengatakan umat manusia yang mempersekutukan Allah SWT adalah kafir. Apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? You takkan mampu nak membantah. Dalam Al-Quran mengatakan umat manusia
yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah kafir. Dan you adalah kafir. Okey. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad. Weh, tadi membahas apa? Sekarang tiba-tiba you tidak mau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad. Saya sudah tanya kepada you, bisa tak saya nak nyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Sekarang you jelaskan. You kebingungan saya tanya tentang anak manusia silakan yang Maha Kuasa. You kebingungan. You sudah jelaskan. Bisa tak saya nak nyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan dengan Nabi Muhammad? Sudah you jawab. Okay, you sudah jawab. You tahu, you sudah kain-kain kebingungan sebab hidup banyak yang mendengar. You malu. You malu. Karena di dalam iman you harus mengucap dua kalimat syahadat. Kesian. Ya, sudah KO kain-kain. Itulah jangan kebanyakan makan binatang yang macam tu. You yang sudah kain-kain Jo. Sampai nak kafir. Islam tahu kalian tu kebanyakan makan apa? Binatang-binatang kalian makan. Sebentar. Bang Yohanes, dari ruangan diskusi. Tidak pantas dia berdebat ternyata. Orang Malaysia bodoh-bodoh tak bisa berdebat. Kita jangan sebentar. Jangan menghujat. Kita kembali ke topik. Jangan lari dari topik ya. Kita kembali ke topik. Orang itu keluar. Dia bilang kafir di dalam ruang debat, nggak bisa itu. Dia tolol. Malaysia itu tolol. Udah. Nggak usah menghujat. Oke, sekarang gunakan bahasa. Bentar Terju. Sekarang gunakan bahasa diskusi yang baik ya. Kita kembali ke topik, jangan lari terlalu jauh. Pakai waktu bergantian. Oke. Misalnya dia 2 menit, saya 2 menit, dia 5 menit, saya 5 menit. Silakan. Ulang ini. Karena saya lihat Malaysia malon-malon ini tololnya nggak ketolongan. Kalian itu yang tolol. Sebentar. Manusia mati. Kau yang tolol, Malaysia bodoh. Tolol. Kalian manusia bercakap kuda dituankan itu yang tolong. Kita tak ada bicara tentang kafir. Kamu bilang kafir namanya itu tak. You tanpa tahu kamu. You tak bisa nyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan dengan nama Nabi Muhammad. Gimana sih nggak bisa? Kafir. Oke, sebentar ya. Sebentar saya mute dulu semua. Pakai waktu ya, pakai timer ya, biar nggak ini. Jangan lama-lama Bang Valen, 2 menit aja. Oke ya, masing-masing peserta 2 menit ya, masing-masing peserta 2 menit. Tapi di sini tolong gunakan bahasa yang baik, bahasa debat yang baik, lalu jangan lari dari topik ya, jangan lari kemana-mana. Biasakan kita berdebat sesuai dengan topik ya. Topiknya tadi sudah tahu, bagaimanakah Allah yang atau Tuhan yang benar itu. Baik, Bang Rudi Yohanes silakan 2 menit pertama Bang Rudi Yohanes. Dibuka itunya ya. Ya, dibuat di situ peraturan 2 menit bertanya, 3 menit menjawab. 2 menit aja Bang Rudi biar ini. Oke, saya mulai. Saya mau bertanya sama si Jo, tolong jelaskan. Apakah saya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukan atau tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Silakan. Oke, Bang Jo silakan dibuka. Jo, mute-nya bisa dibuka. Halo. Dibuka Jo ininya, mute-nya bisa dibuka. Udah. Silakan dijawab 2 menit Jo. Mana ayatnya kalau apa kata tadi cakap apa? Weh penyembah Yesus Kristus cakap apa tadi? Jo Melindo, ini pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes. Apakah gimana Bang Rudi? Silakan diulang. Apakah saya bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala atau apakah manusia bisa memeluk agama Islam tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Silakan. Oh, macam tu. Nabi Muhammad sang penerima wahyu Al-Quran. Okey? Dia menyampaikan tentang Al-Quran. So, apa yang dikatakan Al-Quran itulah ya. Memang Islam ya, kalau tak Nabi Muhammad tu kan dia sang penerima wahyu ya. Tanpa orang apa cakap apa namanya? Jap. Ini terang sangat.
Sekarang mana ayatnya? Dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran mengatakan tanpa Nabi Muhammad tak boleh. Apa yang cakap tadi? Okey, cuba you ulang balik cakap dia. Kafir. Menyembah batu. I nak tanya sama you. Apakah saya atau manusia bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Silakan. Apa bukti? Mau bukti? Mau bukti kalian penyembah batu? Di gereja-gereja itu apa? Banyak batu-batu beralaji itu apa? Jangan lari dari topi. I tak tanya tu. You cakap tadi penyembah batu kan? Kalian kan mengatakan penyembah batu. I tak tanya tu. Di tempat-tempat ibadah I kalian tak tanya tu. I tak tanya tu. Sila kamu batu-batu jawab. itu apa? Gantilah ini, gak bermutu ini orang Malaysia bodoh-bodoh, tolol-tolol, ganti. Kalian bodoh. Manusia ada salahnya, 2 biji salah yang dituankan. Ada zakat kujur yang tidak dituankan. Bodoh kalian. Lihatlah, betapa bodohnya orang Malaysia ini kalian bawa dalam ruang debat ini. Tolong diganti orang Malaysia ini bodoh. Manusia ada 2 biji salahnya. Ya ada zakat kujur yang dituankan. Otak mana otak? Sudah mulai menghina dia. Sudah mulai menghina. Umi? Memang Umi? oke, sebentar. Aku menghina mana? Tolong kau buang orang ini dari sini. Tolong kau buang orang ini dari sini. Sebentar, sekali lagi. Tolong kau buang orang ini dari sini, memalukan dunia debat ini. Ini Malaysia tolol yang kalian tampilkan di sini. Tidak mau menjawab tanya balik. Jangan tampilkan orang-orang Malaysia tolol. Oknum Malaysia tolol jangan ditampilkan di sini. Oknum Malaysia tolol ini jangan. Ini otak teroris ini. Kafir laknat, kafir terkutuk. Oknum Malaysia tolol jangan ditampilkan di sini karena kalian rugi sendiri. Tenang. Kafir terkutuk. Sebentar ya. Bang Jo, kalau sinyalnya nge-lag nggak usah buka ini ya, nggak usah buka video ya, nggak usah buka kamera ya. Sekali lagi Umi mengingatkan kedua peserta berdebatlah dengan menggunakan bahasa yang santun ya, karena ini kita ditonton oleh netizen ya. Tolong sekali lagi menggunakan bahasa yang santun dan kembali kepada topik, jangan lari kemana-mana. Topiknya kan sudah sama-sama tahu ya. Yang bagaimanakah Tuhan yang benar? Oke, silakan dilanjut, tapi sayang waktu kita terbuang, lebih baik diganti aja Malon ini. Malaysia Dungu ini jangan ditampilkan. Cari aja lawan debatku yang bagus saja. Kulihat dia ini orangnya etikatnya tidak baik. Ganti aja ini Malaysia tolol ini, oknum Malaysia tolol. Oke, enggak Bang Rudi, semua sama-sama punya hak untuk berdebat ya, tapi kembali betul dia punya hak, tapi dia tidak punya hak mengkafir-kafirkan orang di ruang debat. Tidak punya hak bicara biji. Kalau saya bilang tulisan itu mirip apa, mau apa? Itu bisa memancing emosi. Orang seperti ini tidak layak kalian tampilkan. Buang ini, memalukan ini. Oke, kembali ya. Baik Bang Rudi atau Bang Jo, sekali lagi Umi mengingatkan pergunakan dialog tolong diganti aja bahasa Umi yang ini. santun ya. Saya pikir ini tidak kondusif lagi. Karena orang Malaysia ini memang tolol, bego, dungu, tidak pantas untuk berdebat dengan saya. Ini Bang Rudi juga sama ya, sama aja Bang Rudi kalau kayak gini sama aja. Sama gimana? Ya, dia tidak bilang-bilang dia kafir. Dia tidak bilang-bilang biji. Tahu apa biji itu apa maksudnya? Tenang. Ya, sebentar ya. Tolong kalian ajari mulut dia bicara dengan baik dan benar. Ya, sudah, tenang. Oke, sebentar. Bang Jo bisa dibuka ininya, mikrofonnya. Yang lain mute ya. Bang Jo bisa dibuka mikrofonnya. Bagaimana ini? Mau dilanjutkan nggak dialognya? Debatnya nggak usah dilanjutkan. Cari saya lawan, saya tunggu 15 menit. Buang orang itu. Nggak pantas orang Malaysia tolol bodoh itu hadir di sini. Nggak, kita kembali ya. Sekali lagi Umi Didi. Ini orang sakit hati nampaknya. Dipanggil kafir tidak terima. Padahal Al-Quran itu ada ayatnya. Saya bukan mengarang cerita. Memang ada ayatnya di Al-Quran itu. Apa ayat Al-Quran mengenai kafir? Coba kau sebutkan. Siapa umat manusia yang mempersekutukan Allah SWT adalah apa kau tidak mempersekutukan? Coba jawab. Apa saya bisa menyembah Allah SWT tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Tidak masa.
Adakah Nabi Muhammad mengatakan dia itu Allah Subhanahu wa taala? Ada ayatnya? Kamu tidak tahu. Kamu tidak bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad. Mana Nabi Muhammad mengatakan Allah? Mana ayatnya? Dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu harus diucapkan berbarengan. Tidak bisa diucapkan satu kalimat syahadat. Kalau dia bisa ngomong Islam, bodoh, kafir, ini bodoh, memang bodoh. Itulah kau jadi orang jadi kafir biar tidak kau bodoh. juga Kebanyakan kafir. makan anjing, makan babi. Menurut Itulah kebanyakan makan babi, makan anjing. Ini buang orang ini dari debat. Mulutnya kotor sekali, buang ini. Memang fakta, karena tidak makan babi, tidak makan anjing. Tetapi kau tidak bisa ngomong seperti itu di dalam ruang debat. Kenapa? Apa yang saya sampaikan semua fakta nyata. Ya, berarti kau makan kerbau, makan sapi. Oh, kalau aku makan kerbau sapi, ya. Makan kambing. Dasar kambing. Orang Ah. Malaysia seperti ini tak payah dibawa dalam ruang debat. Nampak sekali mukanya itu. Kafir marah dan mengamuk. Saya Bikin tak ngakak marah saja. tuh. Saya Anda- biasa you aja. betul tu Kamu nampak. semakin mempermalukan agamamu. Apa memalukan? Dia tak ada kena mengena agama. Kita kira Memalukan. Di dalam kami orang Indonesia punya adab. You Malaysia tolol bodoh tak punya adab. Perangai kalian tu macam mana? Perangai kalian tu macam mana? Perangai kalian tu macam Tanganmu mana? yang macam mana? Di Perangai dalam macam orang mana? budaya Tengoklah. Indonesia, kami tidak bisa di dalam berdebat menyebut orang kafir-kafir. Tak boleh. Oke, kembali ke topik ya. Sekali lagi kembali ke topiknya. Jadi jangan lari kemana-mana, jangan lari ke masalah haram halal dulu ya. Kita kembali ke topik dan kita jelaskan, buktikan yang seperti apakah sih Tuhan yang benar itu ya. Itu panduannya. Seperti apakah Tuhan yang benar. Jadi jangan dulu lari kemana-mana. Maaf Umi, dia tidak mampu berdebat orang ini, ganti saja. Aku tahu dia mau memancing aku memaki-maki sesembahan kalian. Ini berbahaya sekali loh. Tolong orang ini diganti saja. Ganti saja. Kalau dia tidak diganti, saya yang keluar. Baik, gimana Bang Zo? Mau kembali ke topik atau gimana? Perbaiki cara berdebat kalian berdua. Umi netral di sini. Jangan kalian berdua bilang Umi, aku cara berdebatku udah bagus. Netral di sini, netral. Enggak netral di sini ya. Karena Bang Rudi sendiri mengatakan begoder, mengatakan dungu dan sebagainya. Setelah dia bilang Ya, aku kafir. Ya, sama-sama Setelah ya. dia bilang aku punya Tuhan, punya buah pelir. Oke, ya pokoknya sekarang begini, Umi tanya ini mau diperbaiki nggak cara atau pola berdebat kalian berdua? Gak usah diperbaiki, dia tidak bisa berdebat, emosinya tinggi sekali tuh. Tidak paham dia budaya adab kita di Indonesia. Kalau kita berdebat ya berdebat, kasih argumen. Tak payahlah nak cakap orang lain kafir. Dari sudut kami kalian juga kafir. Oke, silakan sekarang kalau misalkan kalian tidak bisa dibawa ke arah kembali topik semula, tunjukkan siapa yang Tuhan yang benar itu yang seperti apa. Jadi jangan lari kemana-mana karena Gak usah di sini ditunjukkan Umi tidak mendapatkan poinnya. Diganti aja pendebat yang sopan dan santun. Biar kami bisa berdebat, orang bisa menonton. Kalau begini kau tampilkan kepada saya, yang terjadi hujat menghujat ini. Ganti aja. Memang kan nggak ada jagoan lain. Mana si sepatu kemarin? Ada gambar sepatu. Lebih bagus ditampilkan. Orang Malaysia itu dungu. Oknum ya, maaf, oknum. Dia nggak pandai berdebat. Taunya emosi ditampilkan ke depan, nggak bisa. Ya, bagaimana Bang Jo? Bisa diubah nggak cara pola debatnya? Dia itu orang tidak tahu etika, tidak tahu adab. Kita orang Indonesia beradab. Umi kasih kesempatan peluang satu kali lagi kembali berbicara menggunakan bahasa yang baik ya. Kembali menggunakan berbicara dengan bahasa dialog yang baik buat kedua belah pihak. Umi nggak menyebutkan satupun, tapi buat kedua belah pihak tolong berdiskusi dengan menggunakan bahasa yang santun karena kita dilihat oleh netizen. Baik, silakan dilanjutkan. Bang Rudi, silakan. Ya itu pertanyaan saya. Apakah saya bisa menyembah Allah SWT tanpa terikat atau tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Bisa nggak saya menyembah atau bisa nggak saya memeluk agama Islam tanpa menyebut dua kalimat syahadat? Artinya satu kalimat syahadat saja. Saya bertuhan kepada Allah SWT. Bisa nggak? Sebagai bukti bahwa tidak ada yang setara dengan dia. Silakan.
Bang Jomelindo, silakan dijawab. Halo Bang Jo, dibuka aja mute-nya. Udah bisa. Bang Jo dibuka mute-nya. Belum. Oke, silakan. Tak, tadi kan membahas tentang Yesus Kristus. Tiba-tiba dia tak mampu menjelaskan, kebingungan menjelaskan, lari bawa-bawa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan Allah, bukan Tuhan. Kenapa bawa Nabi Muhammad? Kita kan membahas tentang Tuhan, tentang Allah Sang Pencipta. Kenapa tiba-tiba boleh dibawa Nabi Muhammad? Kan dia sudah kebingungan menjelaskan. Tadi membahaskan tentang judul Yesus daripada Kristus. kita ini, judul kita adalah siapa yang menyembah Tuhan. Jadi saya juga bisa bertanya kepada you bisa bertanya kepada saya. Tidaklah kamu lantas bertanya kepada saya saja. Judulnya bukan tentang Ini kita ketuhanan membahas Yesus. tentang Tuhan, bukan manusia. Bukan manusia, membahas tentang Tuhan. Bumi You Dini, menjelaskan orang Yesus. ini tidak mengerti apa itu batasan Ya, masalah. you Tidak jangan banyak mengerti alasan. apa itu topik. Sudahlah, Jangan banyak disudahi alasan. saja. Jangan banyak Inilah alasan. oknum Malaysia yang paling bego Jangan yang pernah banyak saya lihat. alasan. Saya tahu, you kebingungan menjelaskan tentang Yesus Bentar. Kristus. Sebentar, Bang Jo, sebentar. Sepertinya saya harus meluruskan apa yang dikatakan Bang Jo. Begini, Bang Rudi. Ini kan topiknya itu mencari Betul. tentang apa Tuhan yang benar itu, begitu kan. Jadi yang dimaksud Jomelindo, kita lagi bahas Tuhan, kenapa harus bahas Nabi Muhammad? Karena untuk menyembah Tuhan, karena untuk menyembah Tuhan kalian, saya harus ikut Nabi Muhammad, ya harus diikutkan loh. Nggak bisa nggak diikutkan itu. Siapa nggak mengikutkan nama Nabi Muhammad itu adalah bidat, sesat, tak bisa. Nah, ini Saya kan bisa bertanya. jadi yang dipertanyakan Jomelindo, tadi Jomelindo bertanya siapakah maksudnya yang duduk di sebelah kanan dengan yang itu belum terjawab. Sudah saya jawab, duduk itu adalah satu kedudukan. Masalah dia tidak puas, tidak apa itu tidak masalah. Tetapi jangan langsung mengumpat kafir. Tidak bisa itu dalam debat. Karena bagi saya juga dia kafir. Bagi saya dia penyembah hantu belau, setan-setan. Ada ayatnya. Saya tidak menuangkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala lah. Aku tidak menuangkan Yesus, tidak menuangkan Roh Kudus, tidak menuangkan Tuhan Bapa lah. Aku Tuhanku satu ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak 3 biji macam tu bodoh you. Tuhanmu satu, yakin kamu Tuhanmu satu? Iya, sekarang Tuhan berapa? Ada satu kan. Sekarang kau menyembah Tuhanmu, bisa nggak langsung menyembah Tuhanmu? Jawab dulu baik-baik. Kenapa tak bisa? Bisa lah. Berarti mengucap satu kalimat syahadat bisa? Itu syahadat tuh lain, kita tuh apa? Kita bukan bahasa aja. Kamu bilang lain. Betul, untuk menyembah Tuhan yang kau sembah tidak bisa mengucap satu kalimat syahadat. Kau sesat. Kamu bidah. Kita bukan membahas tentang Nabi Muhammad, bukan saya tidak bicara tentang Nabi Muhammad. Saya sedang bicara bagaimana menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawabannya apa? Betul tuh bodoh kafir ini, betul tuh bodoh orang Indonesia boleh lagi kafir. Kamu juga kafir bodoh, penyembah setan. Bagi kami kau penyembah setan. Ada ayatnya. Yang di gua-gua itu hantu belau situ, iblis-iblis. Ayat dari kitab suci kami mengatakan kalau ada mengaku malaikat di gua-gua itu adalah gua malaikat pendosa atau iblis atau tuan itu. Sekarang oke macam ni. Bahas malaikat. Kan di kitab kalian mengatakan malaikat itu miliknya Yesus Kristus. Sekarang coba sebutkan 5 malaikat. 5 malaikat di kitab kalian, di kitab Bible, ke Alkitab. Sila kamu kasih ayatnya, Nama malaikat saja. Coba tunjukkan ya, kan katanya lah itu katanya di kitab kalian kan malaikat itu miliknya Yesus Kristus. Mana ayatnya? Tunjukkan dulu, bicara pakai ayat dong. Umi Dini, coba you pause ya. Ayat yang mengatakan kalau malaikat-malaikat itu miliknya Yesus. Ada saya pernah jumpa ayatnya Umi Dini. Coba pause ke nih. Sekarang nanti kalau betul malaikat-malaikat itu miliknya Yesus, sekarang tuh sebutkan 5 nama malaikat saja. Tidak perlu banyak-banyak 10-20 tak perlu. Nanti punya kepala pecah, tidak mampu menunjukkan nama malaikat-malaikat. Sekarang tunjukkan 5 nama malaikat saja. Kenapa? Malaysia tolol. You mulai jangankan nama malaikat, kau saja tak bisa menyebut siapa nama istri Adam siapa namanya. Sudah. Kasih saya ayat. Jangan kepanasan macam. Kasih ayat. Kamu menjawab. Kalau benar Allahmu yang menciptakan Adam dan Hawa, Adam, sebutkan siapa istri Adam namanya.
Orang-orang Kristen ini bila ditanya tidak mampu menjawab akan bertanya balik kebiasaan macam tu. Orang disuruh Kita menyebutkan 5 bertanya nama jawab, malaikat, Bul. tanya Bul. balik. You tidak bertanya bersama You saya belum juga jawab bertanya pertanyaan sama saya. you. You belum jawab pertanyaan saya. Jadi Umi Dini ini di stop aja debat ini You karena jawab dia tidak pertanyaan tahu saya konsep debat kita ini. Orang ini sangat tolol sekali, bodoh. Nah, ini Kemudian menjelaskan. tolong di stop Umi Bukannya Dini tolong, atau you saya tidak yang mau keluar. menjelaskan. Nampak sekali di sini yang mendengar pun tahu. You semua pun tahu ya, okay, dengar diri. Yang mendengar sini pun tahu, you tidak mau menjawab. Sekarang sebutkan nama 5 malaikat di kitab. Selamat malam. Sebutkan nama istri si Adam. Kalau kamu bisa. Saya malam ini murtad. Sebutkan siapa nama istri Adam. Malam ini saya murtad. Kasih ayatnya dari Al-Quran. Silakan. Siapa nama istri Ibrahim? Kamu bisa tunjukkan namanya. Saya murtad. Silakan. You mau murtad mau jadi apa? Jadi ateis. Jadi ateis. You mau murtad mau jadi ateis Islam apa? lah. Jadi Islam. You jadi Berarti kafir sampai Islam itu mati benar. pun. Dengar saya cakap. Dengar dulu. You mau jadi kafir sampai mampus pun. Kita tahu umat Islam tidak berasa kehilangan, tidak berasa rugi, tidak berasa kecewa. Sedang jawab saya. Siapa bilang you tak merasa rugi? Buktinya you bilang saya kafir. Tak ada apa. Saya relax saja. Ini di stop aja debat karena ternyata saya berdiskusi sama orang sakit jiwa. Tidak pernah merasa Saya berdiskusi sama orang sakit jiwa, Umi Dini. Tolong kamu stop debat ini. Mana admin ini? Oke, sebentar. Ini tolong dihentikan orang ini yang sakit jiwa ini. Bagaimana orang Malaysia tolol bisa bertebaran di sini? Oknum ini oknum tolol ini. Jangan dibuat beri kasih ruang. Oke, sebentar ya, Bang Rudi. Mohon maaf ya, kalau untuk Umi siapapun yang mau berdebat itu silahkan saja. Tapi tolong kembali sekali lagi gunakan semua orang bahasa yang bisa santun. berdebat, tetapi etika harus dijunjung tinggi. Orang ini tidak tahu etika. Singkirkan dia dari ruang debat kalian karena memalukan kalian sendiri. Tidak memalukan. Tidak memalukan. Ini tidak, Bang Rudi, semua juga ini kita kembalikan ke netizen ya. Kita kembalikan ke netizen ini. Kamu nggak tahu malu berarti Umi Dini. Sama kamu dengan si Jo nggak tahu malu. Kalau masalah bicara nggak tahu malu, Bang Rudi juga sama ya. Sama bagaimana? Awalnya saya tidak ada bicara begitu. Kamu membela dia, kelihatan kamu tidak netral. Loh, tidak netral kayak bagaimana? Kalau saya mengeluarkan. Sudah jelas dia mengatakan netral. Saya kafir, mengatakan buah biji pelir. Tidak, makanya kembali. Tidak bisa. Ini di stop saja karena Malaysia ini tak tahu diri nih. Tak tahu dia budaya, tak tahu dia adab. Singkirkan itu, kalau enggak saya keluar. Bagaimana Bang Jo? Bisa bisa diperbaiki ya pola debatnya. Nggak bisa, orang ini udah sakit jiwa. Sama-sama. Yang kamu kirim ini Umi Dini sama saya orang sakit jiwa. Nggak bisa diperbaiki jiwanya nih. Dari tadi kita sudah berapa kali berubah dia. Oke? Saya tahu dia ingin menjerat saya. Kalian kan aneh orangnya. Kalau kalian bicara kepada kami bebas, kami bicara nanti kalian ungkit-ungkit, kalian besar-besarkan. Oke, saya tinggalkan ruangan ini karena saya lihat orang yang sakit jiwa di Malaysia brengsek ini. Tidak perlu kita layani. Oknum ya, oknum Malaysia brengsek. Oke, selamat malam semua, selamat tinggal ya. Aduh, jadi gimana ya? Kadang-kadang bingung ya, Umi di sini bingung sendiri ya. Di satu sisi sama-sama di room ini punya hak yang sama. Umi kembalikan tadi beberapa kali gunakan bahasa yang santun. Kalau misalkan Umi meminta menggunakan bahasa santun, artinya untuk kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kalau Umi menegur hanya sebelah pihak, artinya Umi tidak adil. Tapi Umi di sini menegur kepada dua belah pihak. Harus menggunakan bahasa yang santun dua-duanya. Tetapi saat perdebatan berjalan, dua-duanya pun sama menggunakan bahasa yang di luar kontrol begitu. Jadi Umi tidak berbicara satu pihak saja, dua-duanya sama keluar atau lepas kontrol ya saat berdebat. Nah, seperti itu. Bentar. Sebetulnya tadi Umi bisa saja mengambil alih ya. Kenapa? Sebetulnya Umi tadi bisa saja mengambil alih tapi tidak etis ya, karena Bang Jo pun masih bertahan di sini dan Bang Rudi Yohanes masih bertahan di sini karena forum debat ini. Masalahnya Umi Dini. Ya. Umi. Ya. Masalahnya tadi dia kan membahas tentang Yesus Kristus.
Dia tidak mampu menjelaskan, tiba-tiba lari bawa-bawa Nabi Muhammad. Kita bahas tentang Tuhan, kenapa bawa-bawa Nabi Muhammad? Nah, betul. Betul, Kalau betul, pertanyaan itu dari kemarin dia ulang-ulang sama Umi pun pertanyaan itu. Jadi dianggap umat Islam dualisme karena Sakral.